Selamat pagi, Bunda-bunda hebat dan luar biasa. Bagaimana Bunda kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar Baik, Bunda. biasa. Alhamdulillah. Sukses, Bunda. Iya, sehat-sehat semua ya pagi ini ya. Alhamdulillah, Bunda. Pagi Alhamdulillah ini, sehat. hari ini kita akan sama-sama belajar Bunda. Saya juga belajar, Bunda juga belajar ya. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Kita berdoa ya, tundukkan kepala, berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita mulai, supaya tidak tegang ya Bunda, sebelum kita mendengarkan paparan materi kita pada hari ini, kita ice breaking dulu. Nanti minta Bunda Uun ya, mimpin kita ice breaking ya Bunda. Siap ya Bunda Uun? Siap, Bunda. Ya, monggo Bunda Uun. Terima kasih, Bunda. Iya. Breaking kali ini saya akan mencoba menggunakan kedua tangan kita ya. Seperti ini. Nanti dilakukan bersama-sama. Awalnya gini. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Dibengkokkan, direntangkan, putar-putar berkelangan. Ayun depan, dilentikkan. Ayo tepuk tangan. Lagi Bisa Bunda. ya? Lagi Bunda. Bisa? Iya. Agak bisa? Iya bisa Bunda, bisa. Cepat yuk. Mulai. Iya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. dibengkokkan, direntangkan, putar berkelangan. Ayun depan dilentikkan, Ayo tepuk tangan ya. Terima kasih Bunda Uun. Saya akan sampaikan ya Bunda-bunda, sementara saya menyampaikan kita kesepakatan bersama ya. Sementara saya menyampaikan materi, mohon mikrofonnya di mute ya Bunda, supaya tidak terganggu ya satu dengan yang lain. Yang pertama, terus kita saling menghargai. Nanti kalau pas ada pertanyaan, monggo baru dibuka mikrofonnya. Dan selama sesi pemaparan materi, kameranya tetap nyala nggih Bunda? Setuju nggih? Setuju. Oh, baik, saya akan share screen ya Bunda. Sudah kelihatan Bunda? Sudah kelihatan? Sudah, Bunda. Oh ya. Sudah kelihatan, Bunda. Ya. Saya akan menyampaikan tentang asesmen. Asesmen itu apa ya? Bunda pasti sudah tahu asesmen adalah untuk kita menilai anak-anak. Ya, penilaian, Bunda. Ya, berikutnya akan saya sampaikan prinsip asesmen. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menemukan strategi pembelajaran selanjutnya. Itu prinsip yang pertama, Bunda, tentang asesmen. Prinsip yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen dengan keleluasaan agar dapat menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen sehingga tujuan pembelajaran menjadi efektif. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya.
untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Yang kelima, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Ini prinsip asesmen ya Bunda. Berikutnya yang ingin saya sampaikan. Dalam asesmen ada 3 tahap penting untuk mengetahui capaian pembelajaran dalam diri anak. Yang pertama, pengumpulan data. Jadi sebelum kita melakukan asesmen, kita mengumpulkan data-data Bunda, jadi supaya asesmen yang kita buat itu sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Yang kedua, setelah kita mengumpulkan data itu terkumpul, baru kita kelola data itu, pengelolaan data. Dikelola bagaimana maksudnya? Ya dari data-data itu kita sinkronkan satu dengan yang lain. Yang ketiga, pelaporan data. Setelah kita lakukan pengumpulan data, pengolahan data, yang terakhir kita melaporkan data yang sudah kita dapatkan. Data tentang apa? Tentang asesmen itu sendiri, asesmen dari anak didik kita. Yang berikutnya, nah ada beberapa asesmen Bunda. Ada asesmen sumatif, formatif, diagnostik. Nah, hari ini saya akan sampaikan tentang asesmen diagnostik. Apa sih asesmen diagnostik itu? Yaitu asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Contohnya, asesmen diagnostik ini ada 2 Bunda. Yang pertama non-kognitif dan kognitif. Di dalam setiap pembelajaran biasanya kita melakukan 2 hal ini Bunda, kognitif dan non-kognitif. Yang berikutnya tahapannya. Tahapan asesmen diagnostik yang pertama adalah ada persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Di dalam persiapan, kita membuat rencana pelaksanaan, yaitu menyiapkan pertanyaan untuk diberikan kepada siswa. Yang kedua, mengidentifikasi materi. Itu di dalam persiapan, ya Bunda. Untuk pelaksanaannya, pertama dilaksanakan di awal, bisa di awal pembelajaran, di tengah-tengah pembelajaran, dan di akhir pembelajaran. Itu untuk pelaksanaan. Yang kedua, memberikan soal atau pertanyaan kepada siswa yang dituju. Mungkin Bunda bertanya, loh kok bisa di awal, di tengah, dan di akhir? Pertanyaan itu bisa kita lontarkan di awal Bunda, di awal pembelajaran. Atau di tengah-tengah pembelajaran, sementara kita menyampaikan materi pembelajaran kepada anak-anak, kita bisa bertanya langsung kepada anak-anak. Dan di akhir itu biasanya kita merefleksi. Oke. Nah, untuk tahapan yang ketiga adalah tindak lanjut, yaitu melakukan koreksi, penilaian, serta menemukan apa yang menjadi karakteristik dari siswa tersebut. Jadi ini tahapan-tahapan dari asesmen diagnostik. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan Bunda. Saya stop share screen ya. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan Bunda? Bunda Uun, Bunda Etika, mungkin ada yang mau ditanyakan? Monggo. Mohon maaf, mau tanya Bunda. Ya. Tolong ini tentang ini yang kognitif sama non. Oh, yang ini nggih Bunda. Yang ini, nggih. Apa yang mau ditanyakan Bunda? Dan non kognitif dan kognitif itu kegiatannya apa saja Bunda? Terima kasih Bunda. Iya, terima kasih Bunda Etika untuk pertanyaannya. Kalau non kognitif itu biasanya enggak secara tertulis nggih Bunda, tanya jawab gitu. Seperti suasana di kelas ini, mungkin Bunda lihat suasana di kelas ini ada yang bercakap-cakap dengan temannya, itu non kognitif.
tanya jawab itu non kognitif. Kalau kognitif itu ada, coba Bunda perhatikan di gambar ini kan ada anak yang menulis, ini kognitif. Ini dilakukan sebelum pembelajaran, awal pembelajaran. Kan biasanya anak-anak ini datang gitu langsung ngobrol sama temennya. Tuh kalau kita sudah ada di kelas nih Bunda, kalau kita sudah ada di kelas itu sudah kita bisa masukkan ke asesmen diagnostik Bunda. Jadi kita lihat, oh anak ini bagaimana bercerita sama temennya. Kadang kan apa ya, kadang di tengah pembelajaran aja anak-anak kita kan kadang-kadang ngobrol sendiri sama temennya nih. Ngalami nggih Bunda di lembaga jenengan nggih. Ya kan kita sudah ngomong gitu ya, ngajak anak-anak, ada aja yang ngomong sama temennya. Kadang temennya sampai bilang, enggak dengar, karena ada temennya yang ngobrol. Itu sebenarnya masuk asesmen diagnostik Bunda non kognitif. Kadang kan kita, ya diam dulu, padahal itu sudah masuk penilaian Bunda atau masuk asesmen kita, harusnya ya. Selama ini kan kita gitu. Jadi dari sekolah penggerak ini kita merdeka belajar buat anak-anak ya, tapi tetap kita kasih apa ya, tetap kasih aturan-aturan kepada anak-anak kita ya. Terus untuk kognitifnya, asesmen diagnostik kognitifnya itu mengerjakan soal-soal yang kita berikan Bunda, itu contohnya. Oke. Bagaimana Bunda Etika, sudah menjawab pertanyaannya? Ya, terima kasih nggih Bunda. Ya, sama-sama. Saya tutup share screen-nya nggih. Nah, Bunda, saya sudah sampaikan tentang asesmen. Memang saya sampaikan tentang asesmen diagnostik. Dari ini kita berharap ya, saya juga berharap Bunda-Bunda bisa melakukan di lembaga Bunda-Bunda. Kadang kan kita mungkin selama ini sudah melihat hal itu ya di lembaga kita. Waktu anak-anak ngobrol dengan temannya, padahal itu sudah masuk asesmen diagnostik. Tapi kita tidak mengetahui, itu non kognitif, kita tidak mengetahui. Kadang anak-anak lagi ngobrol gitu, sudah diam dulu, Bu Guru mau ngomong, kan kadang seperti itu, betul nggak? Kayak gitu. Jadi mungkin kita belajar ya, sama-sama belajar dari hari ini kita belajar beberapa waktu ini kita belajar untuk memberikan pembelajaran yang merdeka buat anak-anak kita. Ini yang saya bisa sampaikan kepada Bunda-Bunda. Biarlah apa yang sudah saya sampaikan menjadi sesuatu yang bermakna buat Bunda-Bunda dan kita bisa melaksanakan di lembaga kita masing-masing. Ada pertanyaan lagi? Enggak ada ya Bunda? Kalau enggak ada, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Kita akan berdoa dulu ya Bunda. Mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bunda, tetap semangat nggih. Memang anak-anak kita adalah anak-anak yang berbeda, karakternya berbeda, tapi saya percaya Bunda pasti bisa melakukannya. Tetap semangat nggih Bunda. Nggih Bunda, tetap semangat. Kita foto dulu ya. Nggih Bunda. Yang cantik fotonya. Oke, terima kasih Bunda. Sampai ketemu lagi ya Bunda. Nggih Bunda, sampai jumpa.